Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang dikemas dari hasil penelitian atau Tridharma perguruan tinggi dari dosen UK Maranatha dan juga hasil karya dari para dosen UK Maranatha. Nah, kita akan mengawali acara kita, talk show, percakapan kita, dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang berkarya, yang memberikan kepada kami inspirasi melalui Roh Kudus-Mu, sehingga dengan Roh Kudus kami diberikan karunia. Dan kami bersyukur bahwa karunia itu Engkau berikan kepada kami supaya kami juga memberkati dan menjadikan sesuatu yang bermakna bukan untuk diri kami, tetapi untuk sesama, untuk masyarakat, negara, dan bangsa kami. Bapak berkati percakapan kami, dan Tuhan sendiri yang menolong kami. Ya, karena percakapan ini menginspirasi para sahabat Maranatha. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu karya dari seorang dosen UK Maranatha dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan beliau juga adalah seorang dekan, dan karena itu beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat luas, dan kita akan belajar nanti dari salah satu karya, bahkan satu produk. Dan produk itu mungkin cocok, ya, satu produk yang sustainable. Ya. Dan kita akan perkenalan lebih jauh lagi dengan Ibu Irin. Ya. Silakan Bu Irin memperkenalkan diri kepada para sahabat Maranatha. Mungkin Ibu boleh cerita dari kapan Ibu masuk Maranatha dan pengalaman apa yang sangat menyentuh dan sebagainya. Silakan Ibu. Terima kasih, Pak Pendeta. Halo semuanya, sahabat Maranatha. Nama saya Irena Vanessa Gunawan. Saat ini saya bergabung di Maranatha sebagai dosen dari desain interior, program studi desain interior. Ya ini juga memang bagian dari internasionalisasi ya, Pak Yo. Karena desain interior itu kan baru saja mendapatkan akreditasi internasional dari Jerman. Dari AKAS ya, dan itu adalah merupakan yang saya kerjakan ini memang bagian dari kolaborasi yang memang sudah seharusnya sebagai suatu program studi yang memang sudah internasionalisasi. Nah, jadi sebetulnya ini terbuka kerjasama dengan Thailand gitu. Beberapa tahun yang lalu kami itu bertemu di suatu conference di China. Pak Krismanto yang waktu itu jadi dekannya, lalu bertemu dengan salah satu wakil dekan di Silpakon University di Bangkok, Thailand. Nah, dari situ terbukalah jalan untuk S3. Jadi kami mengirimkan dosen-dosen kami untuk S3 di sana. Saat ini ada 4 yang sudah kami kirim, 2 sudah selesai gitu. Nah, yang menarik dengan Silpakon University ini adalah karena program S3 di mereka itu didorong untuk 3 tahun selesai dan juga didorong untuk menjadi suatu karya di sana. Nah, kebetulan karena kami membangun hubungan yang cukup erat dengan mereka, kami sering diundang, mereka diundang ke sini, lalu kami juga diundang ke sana. Nah, waktu di sana, tiap kali ke sana atau ke sini, jadi kami tuh selalu karena sudah internasionalisasi, kami selalu mencari celah untuk kolaborasi gitu. Jadi ngobrol sana, ngobrol sini, kira-kira bisa kerjasama apa. Dan sebetulnya dengan Silpakon University itu sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan bersama dengan dosen-dosen di Maranatha, baik dengan dosen di jurusan DKV maupun interior sendiri. Nah, saya ketemu sama partner saya ini di seminar waktu bulan Desember kemarin. Jadi namanya Dr. Pasu Charusiri. Saya tuh sebetulnya ketemu juga dengan profesor beliau waktu dia S3 di Iwate, Jepang gitu. Jadi tadinya kita tuh mau bikin penelitian dan sekarang sudah lagi berjalan tuh penelitian untuk mendesain kursi khusus untuk area bencana gitu. Kan orang kebanyakan itu kirimnya kan makanan, pakaian gitu ya. Tapi kan orang tinggal di tempat bencana itu kan nggak cuma sebentar. Dia juga butuh living condition yang bagus, yang mumpuni, yang cukup
nyaman untuk dia selama di area itu. Tapi waktu kami ngobrol-ngobrol soal itu, akhirnya kami lari-lari juga gitu. Jadi kalau penelitian kan kita mencari apa yang jadi kekhasan ya tiap negara gitu. Apalagi kalau kita kolaborasi gitu. Khasnya Indonesia apa, Thailand apa, Jepang apa gitu. Nah akhirnya saya dengan teman saya Dr. Pasu ini akhirnya malah ngobrol yang lain gitu. Bukan cuma yang masalah kursi itu aja gitu. Jadi kita ngobrol, oh ya di Indonesia sama di Thailand tuh kan banyak craft ya, banyak kriya gitu. Banyak kriya, lalu dua-duanya itu juga di dalam hal kuliner itu kaya sekali gitu ya. Jadi makanan Thailand itu disukai banyak gitu. Indonesia juga sama itu karena spicesnya, bumbu-bumbunya, baik bumbu daun maupun bumbu yang bentuk bunga gitu atau apapun itu. Lalu kami lari lagi ke isu sustainable gitu, Pak Yo, gitu karena ya itulah memang kerasa waktu saya di Bangkok itu. Kebetulan karena saya sedang persiapan untuk S3 di sana. Jadi mondar-mandir ke sana gitu. Karena saya juga ikut Bangkok Design Week, ikut seminar di sana. Waduh, waktu saya di sana awal tahun juga udah 40 derajat Celcius ya. Itu belum Songkran. Jadi Songkran tuh harusnya yang paling panasnya gitu. Itu kemarin di bulan April Mei. Jadi saya di awal tahun pun tuh udah 40 derajat. Jadi saya kerasa ya, dan kerasa di Indonesia tuh tambah panas kan. Jadi waduh ini, dan di sana karena panas, mereka tambah pasang AC gitu. Dan minum semua dingin gitu ya. Jadi semua yang menghasilkan dingin itu kan pakai energi gitu. Jadi saya lihat wah ini seperti apa ya, seperti masalah yang berputar gitu ya. Nah terus jadi kita lari lagi ke sustainable, wah ini memang udah saatnya kita berbuat sesuatu. Nah lari dari sustainable itu kita juga lari ke tanaman gitu, karena tanaman ini yang disebut memang benar paru-parunya dunia itu ada di tanaman. Dan tanaman-tanaman yang bentuknya itu biasanya digunakan untuk bumbu, itu biasanya bukan dari pohon Pak Yo, tapi semak-semak yang kecil-kecil, rumput, ilalang, jenis-jenis yang tanaman-tanaman yang rentan gitu ya, sahabat Maranatha. Nah jadi kalau misalnya global warming ini berketerusan, itu tanaman ini yang duluan hilang gitu, yang mati. Padahal herbs ini, bumbu ini, kita sebutnya herbs and spices ya. Jadi satu lebih ke arah buah-buah atau bunga yang dihasilkan, satu tuh lebih ke daun gitu. Itu kenapa selalu kalau bahasa Inggris tuh herbs and spices gitu. Nah, karena herbs spices ini nggak cuma digunakan untuk bumbu, tapi dia juga banyak digunakan untuk pengobatan gitu. Jadi kita banyak tahu jamu gitu ya, jamu, terus obat-obat tradisional itu sebetulnya di seluruh dunia tuh diambilnya dari tanaman-tanaman ini. Nah, sehingga kami itu bermaksud untuk meningkatkan tanaman ini tidak hanya digunakan untuk sebagai bumbu atau obat, tapi kita mau angkat dia jadi produk-produk interior, gitu, produk interior. Dengan harapan awareness orang, pertama petaninya semakin bisa digunakan. Kalau kita menggunakan banyak produk mereka, artinya ekonomi mereka meningkat. Kedua, meningkatkan kesadaran untuk si pengguna bahwa oh iya ternyata bagus ya, bisa ya digunakan untuk pewarna dan seterusnya. Jadi apresiasi mereka terhadap tanaman ini meningkat juga gitu. Jadi harapan nanti ujung-ujungnya lebih aware untuk menjaga pelestarian lingkungan, ya jaga supaya dunia kita ini nggak hancur oleh kita sendiri gitu. Nah sehingga akhirnya kita mengembangkan produk ini memang masih produk yang awal dan memang ini merupakan suatu challenge sendiri ya gitu. Jadi kita mencoba nomor satu adalah menggunakan produk herbs and spices ini untuk pewarna, gitu. Nah, ini jadi contoh ya, beberapa contoh. Ini kita pakai dasarnya memang pakai kristal. Nah, ini kita pakai herbs spices itu untuk pewarna. Contohnya ini tuh diwarnai dari kopi. Nah, kita pakai sampah-sampah kopi nih dari kafe-kafe nih ya gitu. Nah kalau ini memang bukan sampah, tapi ini adalah dari pewarna alami cabai gitu ya. Kalau sekarang tuh, jadi kalau kristal tuh nggak bisa pakai cairan mewarnainya, harus dengan bubuk gitu. Ya mungkin Pak. Ini kebetulan saya kombinasikan dengan tanaman yang bisa hidupnya tuh hanya dengan ambil air dari udara gitu ya. Jadi bisa jadi elemen estetis juga gitu. Jadi kalau kita lihat ya, para sahabat Maranatha, karya-karya yang dihasilkan dalam hal ini oleh Ibu Irena ya, itu sangat artistik ya. Dan
di dalamnya ini mengandung satu misi yang mulia tentang bagaimana juga menjaga ekologi, ya. Karena pemanasan global ini dirasakan memang sudah mengglobal. Ya. Hampir semua negara, bahkan di bagian Antartika pun juga mengalami sebuah salju abadinya itu sudah mulai makin lama makin menyusut, dan itu otomatis air laut akan naik, ya. Dan daratan juga akan, yang rendah itu akan ditutup dan sebagainya. Padahal jumlah manusia mungkin akan bertambah banyak. Betul. Ya. Dan tapi juga berkaitan dengan kesehatan. Dan tadi sangat menarik Ibu menyebutkan bahwa herb and spices tadi. Iya, ya. iya. Dan itu sesuatu yang tanaman yang rentan. Nah, Ibu nanti bisa lebih menceritakan tentang ada satu yang tertinggal tadi, mungkin sekilas. Perlu diketahui bahwa seni rupa desain Maranatha itu sekarang tuh akreditasinya internasional. Ya. Diakreditasi oleh Jerman, oleh AKAS itu. Betul. Ya. Ini berarti dengan internalisasi yang sudah dicapai oleh seni rupa ini akan membawa sebuah paradigma baru tentang bagaimana anak-anak yang kuliah di Fakultas Seni Rupa Desainnya Maranatha ini tidak sekedar diajar mengenai sesuatu, tapi diajar mengenai sesuatu yang sangat solutif. Sungguh-sungguh dibutuhkan oleh situasi kita. Betul. Mungkin sebelum melangkah ke sana, boleh diceritakan sedikit tentang perkembangan seni rupa desainnya Maranatha. Ya, jadi memang kita tuh sudah gini ya. Jadi kita tuh di dalam kurikulum ini kan kita juga kemarin menang hibah program kompetisi kampus Merdeka. Sama 2 tahun berturut-turut, dan kita mendapatkan award sebagai yang kemajuannya tuh tercepat. Nah, di dalam program selama 2 tahun itu, yang kita kembangkan itu adalah membuat program-program yang langsung turun ke masyarakat. Jadi kita dalam 2 tahun itu kita membangun 3 desa wisata, Pak Yo, gitu. Di mana aja itu? Di Jamblang, ada yang di Jamblang, ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, ini nanti akan lekat dengan Kota Baru Parahyangan. Terus satu lagi itu di mana ya kemarin ya? Ada satu lagi itu bersama dengan sipil. Saya kok sekarang lupa namanya, mohon maaf gitu. Nah, tapi itu kita kembangkan jadi desa wisata, dan memang pendekatannya seni rupa dan desain itu memang dari segi skill, brandingnya, dan juga pengembangan untuk misalnya kemasan produknya gitu. Jadi dikembangkan lagi. Contohnya dengan Kota Baru Parahyangan, itu Kota Baru Parahyangan itu punya CSR untuk area ini, untuk memberikan suatu area untuk 3 desa, karena memang kan mereka itu tanah-tanahnya sudah diambil untuk jadi perumahan. Nah, jadi si masyarakatnya itu dilatih ulang, diberikan keahlian. Awalnya itu mereka menanam bunga matahari, itu kerjasama awalnya dengan UNPAD, bukan dengan Maranatha. Bunga matahari lalu diajarkan dari bunga matahari itu jadi background untuk foto. Nah, jadi kan banyak tuh luas gitu, kayak di Itali gitu, Pak Yo. Nah, daunnya dipakai untuk membuat sabun mereka. Nah, jadi lalu Maranatha masuk, diajarin cara membuat alternatif kemasan sabun. Nah, lalu saya itu kebetulan bawa juga Lions Club gitu. Lions Club itu karena Lions Club yang saya ini khusus environment, lebih penekanannya kepada environment. Jadi saya ini tuh untuk melengkapi, Pak Yo, gitu. Karena kalau Maranatha itu datang bersama skillnya, tapi environmentnya tuh dibawa sama Lions gitu. Kita di Maranatha kan nggak ada skema environment karena kita nggak punya fakultas IPB gitu kan, nggak punya gitu. Nah, jadi saya bawa teman-teman ahli itu, ahli peternakan, ahli perkebunan itu di bawah Lions. Jadi dengan Lions itu kami sumbang lebah trigona yang kecil-kecil. Nah, lebah trigona ini kan butuh makan gitu. Jadi sambil ngasih pohon, dikasih bunga juga untuk makanan si lebah, karena dia kecil hanya segede lalat. Nah, dia terbang cuma bisa 100-200 meter. Bunga kan? Nah, dipakailah sama kita lagi, bawa teman-teman dari fashion design ngajarin ekoprint.
Karena ekoprint tuh hanya dari bisa langsung dari bunga dikukus, diketuk-ketuk sampai si getah yang berwarnanya itu mewarnai kain gitu. Nah, jadi dipakai untuk itu. Lalu diajarin bikin tote bag gitu. Dari sana itu buat karena kita mau green, jadi kan nggak pakai plastik. Jadi nanti kalau orang belanja, bermain, belajar di area wisata itu, dia punya tote bag dari itu gitu. Nah, step berikutnya saya pengen ngajarin gimana si bunga-bunga itu atau mereka diperkaya lagi dengan teknik untuk nanam herbs and spices ini. Jadi bisa dipakai untuk mereka bikin kursus mereka sendiri, bisa dipakai juga untuk buat produk gitu. Karena mereka jadi punya bubuk pewarna gitu misalnya, atau dipakai lagi untuk ekoprint dan seterusnya gitu. Dan ini sebetulnya bukan cuma sampai herbs and spices aja, Pak Yo. Jadi ini juga kami mulai mengolah untuk menggunakan pewarna itu dengan sampah-sampah. Sampah ya. Jadi ini adalah sampah dari industri pemotongan kaca. Ini kan jadi ada kayak kristal-kristalnya nih seperti pecahan. Di bawahnya ini kalsium sebetulnya. Ini kebetulan Kota Baru Parahyangan itu, maksudnya gini, kita kalau pengabdian tuh kan jangan yang jauh-jauh ya, yang dekat tapi sama kita dibina terus gitu. Jadi ini udah tahun ketiga. Intensifnya juga ya, jangan kunjungi sekali lepas. Ya. Jadi itu yang kerja di sana, kerja di Kube itu sebulan sudah dapat 10 juta gajinya, pendapatannya. Bersyukur ya. Iya, jadi maksudnya kalau kita konsisten, kan kita gali terus apa nih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Kita berkembang dalam hal karyanya, mereka berkembang dalam hal skill dan pemasukannya, dan terbuka potensi atau opportunity baru untuk mereka tuh mendapatkan uang gitu. Ayo. Nah, jadi kembali lagi ini pakai kaca, ini pakai sampah penggergajian ini, furniture, kayu gitu. Ya ini semua masih terus dikembangkan supaya kita bisa dapat makin niche, makin cantik gitu ya. Dan kami nggak mau jual produk ini mahal, ini murah banget produknya supaya misalnya perusahaan tuh perlu buat hampers gitu misalnya. Nah mereka bisa dapat produk ini. Dan kalau teman-teman sih bilang ini kan setnya ini ya, ini juga. Jadi kami juga satu misinya adalah pemberdayaan artisan lokal gitu. Jadi para pengrajin lokal. Jadi ini adalah placemat atau tatakan piring yang dibuat dari anyaman daun mendong. Cuma bisa dilihat motifnya sudah modern ya. Jadi nggak kayak anyaman tradisional gitu. Taruh di meja juga keren lah gitu ya. Jadi kita kasih logo, kasih apa biar bagus. Dikasih juga keterangan bahwa kalau Anda membeli produk ini, Anda sebetulnya ikut membantu, menyumbang untuk komunitas kembali dan seterusnya. Karena memang kita pakai dana ini untuk kembangin lagi si petaninya, kembangin lagi perekonominya, industri pewarnanya, herbs and spices. Jadi kena ke semua gitu, Pak Yo. Gitu. Dan siapa sih yang nggak suka hampers yang bagus gitu ya? Siapa sih yang nggak suka tableware yang cantik gitu? Tapi selama dia terjangkau itu yang penting. Karena kebanyakan bisa dicek produk sustainable tuh pasti dihargain mahal. Dan memang mahal karena prosesnya tuh mahal gitu loh ya. Untuk mewarnai dengan pewarna natural aja, kalau dicat sekali jalan gitu. Kalau misalnya pakai pewarna natural mungkin mesti 3 kali, 5 kali supaya warnanya keluar gitu. Artinya man hour kan harus dibayar ya. Pekerja tuh harus dibayar kan gitu. Nah tapi ya kami berusaha lah pelan-pelan semua elemen semakin disustainable kan, sambil kami juga riset gitu, gimana caranya supaya pakai produk semakin sustainable tapi semakin keren, harga juga bisa ditekan gitu. Nah itu jangka panjangnya itu gitu. Dan kenapa dengan Thailand? Ya pertama karena partner saya itu memang dia jagonya di desain produk, dan Thailand itu juga dikenal sebagai pusat desainnya di Asia gitu. Jadi kami berharap dengan mengangkat ini kita bawa namanya produknya tuh Usera Global. Usera itu dari nama Perancis sebetulnya. Artinya itu to use gitu. To use. I will use gitu. Ya, akan menggunakan ini. Ya, Usera. Jadi kita pakai nama yang juga ya bukannya nggak mau pakai nama Indonesia. Jadi produk kita punya tulisan Thailand dan punya tulisan Sunda gitu. Dikasih nama produknya tuh ada aksaranya juga gitu ya. Ya, itu juga kita pakai sebagai elemen dekoratif lah, apalah gitu loh. Jadi ya
tapi sebetulnya dua negara ini cukup berdekatan gitu. Batik juga mereka juga sukanya batik Pekalongan kan. Oh iya. Iya. Jadi batik-batik kita ditambahin elemen-elemen tuh bisa keterima di mereka gitu. Ini juga lilinnya pakai lilin lebah asli nih, Pak Yo. Beeswax ini. Ini lilin Bu ya. Kalau Lilin. dinyalakan ya. Ini bisa berapa lama Bu ya daya tahan itu? Apakah cenderungnya ada yang bertahan atau yang menyusut begini? Apakah ini? Nah lucunya kalau beeswax ini dia itu nggak habis-habis lilinnya, nggak kayak kalau yang kita biasa pakai tuh lilin parafin ya. Kalau dia tuh nggak habis-habis, jadi cuma sumbunya habis. Nah sumbunya ini pun recycle. Ini dari kertas bekas. Kertas juga. Ya? Yes. Gitu. Jadi yang habis nanti hanya sumbunya aja. Sumbunya aja. Nanti diganti gitu. Sebetulnya ya butuh effort sih untuk ngeganti gitu. Tapi si lilin itu sendiri bukan yang dilepas tuh bukan uap kimia yang membahayakan gitu. Karena dia barangnya natural 100%. Lilin juga ngeluarin racun loh sebetulnya gitu kan gitu. Ya untuk hiasan. Jadi kita ya cobalah gitu sebanyak mungkin. Kalau ini dinyalakan Bu, apakah ini tidak? Tidak. Karena makanya ini bahannya kristal Pak. Memang kimia masih kami lagi ini sudah lebih sustainable kimianya. Jadi plastik itu juga bisa disebut sustainable kalau dia sudah ada penampungan untuk mengolah kembali untuk jenis plastik ini gitu. Nah, jadi kita cari bahan-bahan yang memang bisa di-recycle biarpun dia plastik. Karena plastik itu sebetulnya tidak mencemari kalau dia digunakan dengan benar, Pak. Plastik itu mencemari kalau digunakannya sebentar, kresek gitu, kantong-kantong gorengan, makan gorengan nggak nyampe 5 menit terus plastiknya dibuang. Nah itu jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu lama, justru kan dia memang kita membutuhkan sesuatu yang awet gitu. Ya kira-kira seperti gitu pendekatannya. Bu Irina, jadi saya sangat tertarik ya. Jadi ini sangat cantik ya Bu ya. Tapi boleh diceritakan prosesnya Bu ya, dan berapa lama untuk sampai kepada bentuk final seperti ini? Maksudnya proses pembuatan dari nol atau pembuatan dari ide awal sampai ketemu bentuk itu? Pertama-tama mungkin ide awalnya dulu Bu ya, menggambarkan dulu ya. Lalu setelah itu boleh diceritakan sedikit tentang, siapa tahu begini Bu, dari sahabat Maranatha itu mungkin wah kalau itu saya mau kuliah di seni rupa dan saya tertarik gitu loh. Bahwa ini ternyata ada sebuah perkembangan yang luar biasa, ternyata menawarkan sesuatu yang bukan hanya artistik, tetapi sesuatu yang bisa dari bahan-bahan yang sangat tidak udah sampah lah gitu, tapi bisa diubah. Ini satu kemampuan proses kreatif yang enggak sembarangan orang ya. Nah ini kan menarik Ibu ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kan memang gini. Yang diajarin di suatu universitas itu kan sebetulnya pola berpikir, kreativitas, tapi yang lebih penting itu resilient ya. Resilient itu ya. Daya tahan ya. Ya, jadi jangan menyerah kalau misalnya barangnya nggak berhasil gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya kami tuh mencoba tuh hampir setengah tahun sekarang. Karena nggak begitu saja dua benda yang berbeda itu bisa digunakan untuk mewarnai gitu. Jadi kayak kunyit ini kan kunyit nih yang kuning nih, Pak Yo. Ini kunyit ini awalnya gagal terus, jadi si kristal ini nggak mau mengeras, gitu. Jadi maksudnya gini, biarpun mereka bentuknya kering, benda-benda ini, tapi masing-masing tuh punya kimia di dalamnya. Jadi ketika dipersatukan dengan bahan lain, dia bereaksi, belum tentu cocok gitu. Nah akhirnya harus dikeringin lagi atau harus dikasih saat lain supaya bisa kering. Berapa lama kami harus mencampurnya? Contoh kayak misalnya ini kan gradasi nih, si warna cabenya dengan si kristalnya itu kan gradasi. Tapi kan jadi teknik untuk menuangkannya berapa lama sebelum dia mengeras, lalu kami campur lapisan kedua gitu misalnya. Nah lalu juga berapa lama supaya dia nggak retak? Kalau dicampur kaca nggak retak, kalau dicampur sama kalsium retak gitu. Nah jadi setiap nggak semudah itu mewarna gitu. Nah tapi justru disitulah desain sebetulnya. Jadi desain itu bukan di atas kertas gitu. Desain itu sebetulnya adalah menjadikan sesuatu, menjawab suatu masalah. Nah solusi itu, jalan mencapai solusinya itulah desain gitu loh. Jadi bukan kalau saya ngegambar batu ini gampang gitu, tempel aja gitu kan, 5 menit saya selesai ngesketsanya. Tapi bahwa memikirkan bahwa oh ternyata
kurang clear. Oh ternyata ada gelembung udara di dalamnya. Oh apakah gelembung udara itu akan dijadikan permasalahan? Oh dia jadi elemen tambahan. Nah itu desain juga gitu loh. Nah jadi banyak lah. Ini sebetulnya saya nanam sendiri Pak Pendeta. Bunga telangnya. Bunga telang ya. Jadi kalau di Malaysia tuh orang lebih cinta sama bunga telang. Karena mereka punya nasi uduk warna biru, punya jajanan pasar ketan warna biru. Nah, pewarna birunya itu dari bunga telang ini. Nah, mengolah bunga telang kan juga nggak gampang nih, bisa dirasa masih basah nih, Pak. Pendeta. Jadi teknik ya masih lembab gitu. Padahal ini udah dijemur tuh mungkin 3-4 hari. Kita juga coba pakai pengering gitu ya. Lalu bunga telang itu nggak semuanya warnanya biru ya. Jadi dia ada elemen yang warna kuning seterusnya. Dan tidak semua bunga itu juga bisa kalau dikeringkan tuh tidak semua warnanya bertahan. Jadi ada caranya, kayak misalnya kalau kita mau mengeringkan mawar gitu, sering jadi coklat gitu misalnya. Gimana supaya tetap merah? Nah itu ada yang maksudnya kita pakai garam, pakai pakai proses tertentu, di vakum kayak gimana caranya. Nah itu makanya yang pengen saya ulik lebih lanjut gitu. Karena sebetulnya pewarna-pewarna alami ini banyak di alam gitu. Cuma ya karena kita tuh kaya ya, jadi bunga mekar ya dibiarkan aja sampai berudul lagi saking banyak bunga gitu mungkin di Indonesia gitu ya. Sementara di tempat-tempat yang mungkin jarang itu buat mereka tuh lebih berharga. Jadi akhirnya mereka lebih mengulik gitu. Dan lebih banyak mengulik bunga tuh salah satunya tuh negara Perancis ya. Salah satunya gitu. Jadi dia tuh punya teknik yang mawar itu bener-bener warnanya tuh bisa tetap merah gitu. Tapi kering gitu. Bisa diawetkan dalam waktu lama gitu. Nah tapi kan ilmu itu udah ada gitu. Nah, tinggal kita tuh fokuskan gimana caranya petani kita, industri kria kita memanfaatkan itu dengan lebih lagi gitu. Kapan sih nggak lihat bunga, Pak Yo? Even yang liar pun di pinggir jalan tuh banyak loh. Saya bahkan di tempat saya tuh, saya sekarang punya misinya tuh ngumpulin semak-semak liar lagi. Yang kira-kira orang pikir tuh udah nggak berharga gitu. Rata-rata bisa jadi obat loh, minimal. Banyak yang jadi lalap gitu ya, bisa dimakan. Bunga yang kecil-kecil ini bisa dimakan. Zaman dulu tuh dicampur ke rujak gitu misalnya gitu, yang alang-alang yang kecil-kecil bunganya kayak orang di sini ngomongnya daun semanggi ya, yang 3 tuh tumbuhnya tuh di antara batu-batu. Itu ada yang punya wangi tertentu dicampur dengan rujak gitu, tapi dia juga bisa pakai obat gitu. Nah malah di tempat saya itu orang bingung, ibu kebunnya nggak dirawat, banyak ilalang. Ya justru saya tuh kumpulin gitu. Karena kalau udah jadi perumahan kayak rumah daerah tempat saya, otomatis yang seperti itu tuh menghilang. Dibikin jadi trotoar, dibikin jadi jalan gitu kan gitu. Nah jadi ya itu misinya apa ya? Ya jagalah gitu ya Pak gitu. Ibu, saya sangat tertarik bahwa produk ini juga merupakan kerjasama antara Buka Maranatha dalam ini Ibu Irina ya, dengan Silpakon University. University di Bangkok ya. Ya. Itu kerjasamanya hanya pada produknya atau pada prosesnya? Pada prosesnya. Itu kan agak susah Bu, untuk prosesnya antara yang di Indonesia dan saya laporin ke sana. Kita sering video call, Zoom gitu. Jadi prosesnya saya kasih lihat, oh ini ternyata lagi gini-gini, oh ini nggak berhasil, yang ini mau gimana nih, mau pakai cara ini, oh coba diginiin gitu. Nah jadi dari situ akhirnya ya kita kembangin produk ini bersama, oh berarti nggak bisa pakai ini, udah ganti aja pakai ini gitu misalnya. Atau coba pakai teknik yang ini gitu. Nah kayak gitu. Jadi memang workshopnya ada di saya, karena saya harus lihat mata sendiri gitu. Jadi di antara kami harus ada yang lihat mata sendiri, karena kayak misalnya kaca ini kan punya nuansa biru atau hijau. Jadi kalau di foto kelihatan tuh warna birunya gitu loh. Di background coklat gitu misalnya. Mulai kelihatan warna biru hijaunya gitu. Padahal kenyataannya kalau dilihat gini kan putih gitu. Nah, jadi tetap mesti ada mata yang ngelihat, dan memang kalau dilihat dari tenaga kerja di kita itu bagus tenaga kerjanya. Craftman-nya jago gitu. Nah, tinggal nanti kita cek kayak gini nih, di mereka nggak ada. Di Thailand. Anyamannya ada, tapi anyaman yang mau ngulik seperti ini nih nggak banyak.
Kenapa? Karena tenaganya yang mengerjakan tidak terlalu. Mungkin di kita lebih hidup ya UMKM-nya sebetulnya gitu. Tapi ya itu kayak kemarin saya ngejar pameran di Bangkok Design Week karena begitu katalog kita ada di sana, nah itu kan sudah mengangkat si produk itu sendiri gitu. Dan orang sana juga senang Pak barang-barang seperti ini. Ibu kalau boleh cerita itu, Ibu kan pakai tenaga kerja ya, manpower yang ada di Ya tempat di Indonesia. di Indonesia. Kayak ini mah Tasik Pak, mendung ini dari Tasik. Kalau yang ini saya ngambil dari sekitar saya dari Kota Baru untuk bubuknya, ngolah bubuknya, powdersnya gitu, kayak gitu. Saya membayangkan seperti tempat kerjanya seperti laboratorium atau seperti apa Bu ya? Saya belum mempunyai bayangan. Seperti gudang Pak. Tempat kreatif itu tempat kreatif saya itu berantakan kalau dilihat ke sana gitu ya. Jadi ya ini ada yang setengah jadi, ada yang gagal, ada yang gitu. Jadi bikin cetakan kotak ini aja saya kayaknya ada 30-40 biji gitu. Yang gagal-gagal. Nah justru kadang-kadang dari kegagalan itu ketemu teknik baru. Lucu ya jadi letaknya kayak gini ya. Akhirnya bikin lagi ya, dicari lagi caranya. Karena kadang-kadang sesuatu yang terjadi dengan tidak sengaja itu kan kita tidak catat gitu kan. Jadi dicoba lagi. Seringnya malah gagal gitu loh. Yang ketidaksengajaan itu, wah keren ya, dicoba lagi gak berhasil tuh. Ya udah lewat lagi, cari lagi cara lain kayak gitu. Kayak ini kan suatu produk gagal sebetulnya ini. Jadi saya tuh lagi pengen bikin tekstur, saya nggak tahu kelihatan di kamera ya. Nah, saya punya alat sunblast sendiri. Sunblast itu kan ditembak pakai pasir gitu. Jadi pakai stiker, bagian yang tidak ingin kita hancurkan itu ditutup stiker. Sisanya ditembak pakai pasir gitu, supaya dia jadi terkelupas gitu ya, terkeruk gitu permukaannya. Nah, jadi saya baru belajar ternyata kristal ini keras banget, keras sekali gitu. Nah, jadi hampir nggak ada bekasnya kan ini. Oh ternyata lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa pakai cat alami atau apa gitu. Jadi mengulik satu teknik pun itu berkali-kali gitu. Nah itu sebetulnya senangnya dengan desain kan seperti itu gitu ya. Kalau produk-produk ini apakah juga dijual di Thailand juga itu? Ya, ditawarkan di sana. Ditawarkan. Jadi kita udah punya teman yang ekspedisi. Ekspedisi Indonesia Thailand tuh udah ada gitu. Jadi kita memang masih kecil, lebih banyak memang dijual di Indonesia. Kalau di Indonesia saya udah ratusan jual ini. Karena mereka begitu lihat, sebetulnya yang penting itu storyline-nya gitu ya. Begitu tahu narasinya orang tertarik gitu. Jadi begitu mereka tahu bahwa produk ini sebetulnya mendukung suatu perkembangan dari ekonomi lokal, mereka pada mau justru gitu. Ayo saya mau hampersnya gitu. Nah itu gitu kira-kira. Mungkin ada gambaran tentang memberikan nilai harga itu bagaimana Bu supaya itu menjadi, Ibu kan menyebutnya harganya supaya terjangkau. Tapi pada sisi yang lain kan kita memperhatikan proses produksi dan juga penelitian yang juga tidak murah ya Bu ya. Itu bagaimana Bu kalau dalam proses untuk menentukan harga itu? Proses menentukan harga itu kalau mau jujur sekarang memang masih nombok Pak Pendeta. Makanya kita, inilah entrepreneurship ya. Karena gini, kalau memang benar-benar entrepreneur kita kan nggak bisa nunggu dikasih uang sama orang. Nah makanya kenapa produk yang pertama kita jual adalah hampers. Gitu. Hampers ini harus terlihat mewah, terlihat bagus, tapi harganya sebetulnya bisa kami tekan gitu. Ya, bisa kami tekan. Nah, sehingga ongkos produksi sudah bisa ditebak. Yang kami ulik itu adalah teknik. Gitu. Gimana supaya produksinya bisa lebih mass. Jadi ngerjainnya lebih cepat kering gitu misalnya gitu. Tapi hasilnya tetap bagus gitu. Atau kita dari supplier tuh banyak banget, banyak sekali Pendeta. Jadi kayak supplier untuk sumbu yang sumbu recycle ini ada banyak, dari yang harganya
100.000 sampai yang harga 1.000 ada gitu loh. Ya kan kita nggak perlu, kita mesti lihat kalau dia hanya untuk dibakar kenapa beli yang 100.000. Nah, berarti itu. Terus kadang-kadang berarti jumlah yang harus dibeli harus lebih banyak. Oke, berarti saya harus produksi sekian gitu. Nah, jadi penghitungan itulah entrepreneur sebetulnya gitu. Saya waktu awal bikin ini 2 bulan yang lalu kira-kira, itu harganya 2 kali lipat yang saya jual sekarang. Jadi saya cari, oke, ini nggak boleh berubah. Berarti contoh ya, yang menjahit pinggiran ini, saya nggak ke penjahit profesional. Akhirnya gitu misalnya gitu ya. Jadi siapa yang bisa jahit rapi gitu. Nah kayak seperti itu kan mengulik namanya Pak Pendeta gitu ya gitu. Misalnya, bahan ini. Bubuknya mahal kalau beli di itu, yaudah kita bikin sendiri. Nah caranya macam-macam. Tapi pada akhirnya dia harus terjangkau gitu. Banyak yang mau cari untung besar gitu, cepetan aja gitu. Akhirnya kan itu tidak menggerakkan roda ekonomi gitu. Ya itu mungkin dari saya. Ya, kita telah belajar banyak dari Ibu Irena tentang satu produk sustainable, ya. Dan itu dengan basic lokal, ya. Dan lokal ini juga sebenarnya internasional juga karena ada sebuah kerjasama antara 2 negara. Dalam ini bukan negara secara resmi, tetapi minimal antara UKM Maranatha dengan Universitas di Bangkok. Ya. Gitu. Saya tambahkan, jadi rencananya tempat saya ini ada R&D-nya. Kalau ketemu tekniknya dijual di Indonesia udah pasti. Tapi begitu ketemu tekniknya kita latih yang di Thailand. Kalau nggak harga ekspornya jadi nggak masuk. Oh iya betul. Jadi kita pakai untuk latih nanti lokal artisan di sana gitu. Betul. Itulah globalisasi itu sekarang seperti itu. Walaupun juga nanti melatih tenaga manpower di Bangkok pun juga tidak mudah karena menyangkut masalah culture dan nah itu urusan partner saya yang di sana. Oh itu urusannya mereka. Ya, tapi yang penting teknik kan harus sama dulu supaya produknya sama kualitasnya. Gitu. Jadi itulah yang sekarang disebut dengan global enterprise. Global enterprise tuh bukannya kita bikin di satu tempat terus kita kirim keluar. Ya. Global enterprise is we have branches. Ya, jadi produksinya bisa di sini, didekatin. Dan itulah green design tuh itu. Karena kalau kita harus kirim, berarti berapa energi yang dipakai untuk kirim dia? Kepakai bahan bakar lagi gitu. Nah itulah. Jadi pendekatan kita benar-benar story kita mateng gitu. Juga saya lihat seperti juga kendaraan kan juga begitu kan. Iya. Tidak semuanya dibuat di Jepang dan di Korea, dibuat aja di negara-negara mana lalu, tapi dengan satu standar yang sudah ada begitu. Iya. Makanya kan kita cari materialnya di sana ada juga. Gitu. Atau minimal mirip lah gitu, misalnya seperti itu. Ini satu hal yang menarik ya untuk menantang kita bahwa kita sekarang itu masuk di dalam sebuah dunia global, tetapi nilai-nilai lokal ya bahkan juga di seni itu sangat tidak berarti hilang, bahkan makin menguat makin diperkuat, tapi bisa mempunyai nilai yang lebih besar lagi ya. Karena itu jiwa entrepreneur juga dilatih, jiwa artistiknya juga dilatih, kemampuan untuk kreatifnya, bagaimana memikirkan sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi di balik itu juga ada satu jiwa yang mulia, ingin menyelamatkan bumi ini dari kehancuran. Ya. Dan ini ada satu visi, ada misi yang sangat luar biasa, dan kita boleh belajar banyak dari Ibu Irena tadi. Dan saya yakin bahwa ketika nanti beliau ini S3 di sana akan ada satu pemikiran yang lebih mendalam lagi, dan nanti ada hasilnya pasti saya tidak bisa membayangkan. Bikin smart furniture. Buat manula. Nah, begitu ya. Buat manula. Ini belum pada tingkat itu aja dia sudah menghasilkan satu karya-karya yang belum tentu loh ya, walaupun itu di tempat-tempat lain di universitasnya bisa seperti Ibu Irena gitu. Tadi juga disinggung tentang dia juga punya kerjasama juga dengan Jepang juga ya Bu ya. Nah ini sudah mentornya. Apa yang Bu Irena lakukan ini sudah satu lingkup internasionalisasi, dan karya-karya ini seharusnya bisa menginspirasi
kita ya, anak-anak kita, putra-putri kita ini supaya mereka juga boleh ya belajar inspirasi dan salah satunya bisa melalui seni rupa UKM Maranatha. Dan kita telah membahas cukup luas dalam hal ini, tetapi kita menyadari bahwa waktu juga sudah lama berlalu, jadi tidak boleh melanggar batas waktu. Tapi kita akan tunggu nanti ada karya-karya dari Ibu Irena, dan tentunya kita doakan supaya Ibu Irena mulai bulan depan dia akan berangkat untuk mulai menempuh ya pendidikan doktoral di Thailand juga, dan pasti ke waktu pulang saya akan mendengar satu karya-karya yang sangat spektakuler. Terima kasih doanya. Ya. Dan kita dukung juga supaya kita pun juga mulai aware tentang ekologi juga. Ya. Karena kalau bumi ini hancur ya kita ikut hancur juga. Mari kita pikirkan dengan cara-cara kreatif dan juga dari sana kita juga bisa juga meningkatkan kualitas hidup kita. Tadi juga orang-orang bisa bekerja mendapatkan gaji yang sampai 10 juta tadi. Itu di atas UMR semua. Ya. Mudah-mudahan percakapan kita bermanfaat bagi setiap sahabat Maranatha. Dan izinkan saya mengakhirinya dengan doa. Bapak Surgawi, kami datang menyerahkan percakapan kami kepada Engkau, dan biarkan Engkau sendiri memberkati, dan secara khusus memberkati Ibu Irena dengan karya-karyanya, produk sustainable yang berbasis lokal, sekaligus merupakan sebuah kerja yang luas, internalisasi yang ada di saat ini sedang dikerjakan di seni rupa, di mana kami bersyukur bahwa seni rupa UKM Maranatha juga mendapatkan satu akreditasi unggul. Bapak berkati seluruh rencana dan langkah ke depan dari Ibu Irena. Berkati pula produk-produk yang ada ini untuk menggugah banyak orang, untuk lebih mencintai kehidupan dan ekologi dengan lebih bertanggung jawab. Kami serahkan Bapak kehidupan kami dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Irena atas waktu yang diberikan, dan semoga karya-karya yang ke depan menjadi satu karya yang lebih menggugah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat Maranatha sudah. Ya, berkati. Saya sharing. Baik, sampai jumpa.